double ya. Ibu asisten, ibu kepala dinas, istri pemilik rumah sakit. Baik, kemudian Kak Tatang sebagai komisaris. Ya Pak, penjaringan memang kalau saya lihat cara menjelaskan ya, pasti nanti awam banyak sekali yang senang, menarik dan menyenangkan. Tepuk tangan. Kemudian juga manajer dari KFI, kemudian para direktur yang hadir ini Pak Reza, Pak Ikhlas. Oh diwakili, nggak apa-apa. Lagi kemana dia? Baru pulang dari Jakarta. Bubuk istirahat. Kasih ya. Terus dari IDI dan Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil yang hadir pada pagi hari ini, Pak Camat, Kepala Puskesmas tadi ada ya? Ada. Mana ngaco belum? Oh ya, Puskesmas kan teman dia. Wilayah oke, Bang sudah hadir di ini. Sabtu buka nggak? Buka ya? Buka. Oke, nanti saya lihat ya. Ayo. Aku sih nggak ngomong-ngomong mau kemana. Iya. Yang ngomong ya mau pikir pel ya, harus dilapis. Kemudian Direktur Rumah Sakit Santa Maria, Bu Ririn. Saya dulu lahir di sana loh Bu. Iya, jadi ada suster nih. Dulu saya dilahirkan oleh suster, saya lupa ibu saya selalu kalau pas jalan pagi ketemu tuh suster yang melahirkan gitu. Karena rumah saya di situ Bu, jadi kan ada dengan Romo, kemudian dengan suster yang suka jalan-jalan pagi. Saya melihat ya ini pelajaran ya, ini sesuatu yang sangat bagus. Betapa mereka suster Romo itu ketika ketemu dengan siapapun itu selalu salam. Walaupun tidak kenal. Jadi itu pelajaran yang bagi saya luar biasa. Karena greeting itu penting. Kita orang beragama apapun gitu kan, diajari untuk greeting, untuk salam. Nah, kalau kita melayani pasien, kalau kita sudah mengucapkan salam ya di rumah sakit manapun atau di tempat fasilitas kesehatan, orang tuh akan merasa hangat gitu ya. Jadi kehangatan itu perlu dibangun di dalam pelayanan kesehatan. Maka ketika kalau saya di rumah sakit pemerintah itu sesuatu yang sulit tuh mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Bu Heni lalai malah orang diomong direkturnya berendeng-berendeng. Bu Heni ini teman kakak saya ya, kakak saya dulu sekolah di Gajah Mada bareng Bu Heni, dan beliau itu kemarin WA saya tuh, dulu juga suka WA. Kemarin si kelingan orang, ya sih saya WA-nya orang ganti, nomornya nggak ganti, masih ada namanya tapi bukan Dewi, Heni. Ya, jadi karena nama yang saya kenal Bu Heni gitu. Ngomong Dewi, Dewi siapa ya? Bu Heni, jadi udah tahu, matur nuwun Bu Direktur ya. Jadi apa lo bener kerja baik? Ya, oke. Tadi tenang dia, jadi greeting, mengucapkan salam saja itu menjadi sulit ketika kita memang tidak biasa. Ya, tapi kalau sudah biasa lahnya selamat pagi, selamat siang, maka nanti saya titip Bu Pramesti di seluruh fasilitas kesehatan harus membiasakan untuk greeting. Ya, selamat pagi, selamat siang, terima kasih, mohon maaf. Ngomongnya gaya kan tau belum minta maaf, Bob? Ya kan? Belum salah orang belum minta maaf, ya kan? Jadi ini sesuatu yang sangat simpel tapi bisa menjadi branding bahwa kita itu hangat, rendah hati, humble ya. Karena pelayanan kesehatan itu kan unik. Kita harus melayani mungkin dari segmen yang terbawah dan segmen yang teratas. Sing paling tinggi itu sing tanggung, ya. Tanggung orang dia ada duit, ya. Tapi gaya biasanya, nah itu yang bikin pusing tuh. Jadi beliaunya, saya nanti fit, gaya nih pertama nih, sudah, tinggi tekan gue barang balik, kok mahal ya, bisa nyicil apa enggak lah, kita repot ke negara nih ya. Jadi itu yang kita hadapi sehari-hari. Tadi kalau lihat Rumah Sakit Umum Duta Mulia ini, karena fokus di objek
Dan fertilitas ini adalah ilmu yang sangat sulit. Dan ini kan mulai tahun 15 tahun lalu ya Pak, bukan baru awal-awal ya. Dan biayanya memang cukup mahal dan tidak ditanggung BPJS. Nah ini yang mungkin karena memang untuk mendapat turunan itu bukan yang dijamin oleh BPJS, tapi bahwa ini ada di Majenang, saya minta tepuk tangan ya. Desa gitu kan. Loh iya serius ya kan. Tapi bisa ada klinik fertilitas ini, kemudian fasilitasnya begitu bagus. Artinya apa? Bahwa di sini masyarakat sangat membutuhkan layanan yang baik. Ada RSUD Majenang, Pak Reza, Bu besok Ibu datang nggak ke tempatnya Duta Mulia? Jadi kompetisi ini harus kita bangun bukan untuk iri-irian, tetapi untuk bagaimana akses kemudian menjadi lebih bagus. Jadi kalau ada rumah sakit swasta, negeri, kalau sama-sama nyempuyung kan asik tuh. Ya nggak perlu kita kemudian karena dulu pernah ya saya punya, ini cerita nyata ya, cerita nyata. Ada direktur yang dari rumah sakit kabupaten, kemudian pada saat setelah dari rumah sakit kabupaten dia jadi kepala dinas. Pada saat dari kepala dinas dia bilang jangan sampai merujuk ke rumah sakit Margono gitu kan. Setelah itu dia jadi direktur rumah sakit Margono. Nah, puyeng dewek kan, ribet pakualan jenengan gitu ya. Jadi jangan begitu, ya. Jadi udahlah kalau kita bicara layanan kesehatan, kalau bagus itu dikejar, nggak perlu kita tuh moyong kayak misalnya gini. Kalau promosi ya iklan misalnya, nanti iklannya begini. Operasi 1 gratis 1 kan nggak mungkin. Ya ora, ya nggak mungkin lah. Nginep 3 hari gratis 2 hari misalnya, nggak mungkin kan begitu. Jadi yang ya iya kan nggak mungkin. Maka dengan branding itu menjadi penting. Misalnya di sini khusus untuk objin, unggulannya objin, yang lain oke nggak apa-apa, tapi branding itu menjadi penting. Jadi Puskesmas juga kayak itu, Puskesmas ya, saya bilang kalau Puskesmas brandingnya apa? Sing periksa perawate, jangan ya. Jadi Puskesmas itu bersih, cepat gitu kan, tekannya gasik, tekannya jam berapa? Ayo Puskesmas 7.15 apel Bu. Hah? 7.4, kenapa baru jam itu? Jadi kalau Puskesmas itu harus yang bersih gitu ya. Jangan sampai tuh letak-letak gitu loh. Pegawainya letak-letak ya. Aduh, bagian partikel nanti kosong jeblok letak gambarnya. Ya. Saya ini bebat ya kan. Ya kayak mau sih nyanyi lintrik-lintrik kayu itu bahagia ya. Pak Tatang kita ngarang lagu sama milih yang nyanyi juga pinter ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara Duta Mulia tadi sudah disampaikan bagus, sudah ada 57 tempat tidur, semuanya sudah memenuhi syarat, apalagi Bu Heni Ispuang, berarti kan pegawai kas ya, iya kan? Nah ini sudah bintang 5, terus sudah 2 kali ya berarti ya, kemudian izin operasional juga sudah ada, maka ini secara administrasi, secara layanan, kualitasnya harusnya sudah terjamin. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian fungsi-fungsi rumah sakit selain tadi objin, karena angka kematian ibu kan masih lumayan ya di Cilacap, maka saya mohon bantuannya. Karena bicara layanan ibu hamil itu yang utama sebenarnya ANC, antenatal care. Kalau bicara jumlah berapa kali 6 gitu, logo ya kalau 6 kali harusnya sih baik-baik saja. Tapi kalau bicara jumlah saja, tidak bicara kualitas ANC, gak ada gunanya. Masa jigi-jigi itu dulu Mbak, hipertensi, mau jigi-jigi hipertensi, ngarang apa gue? Walaupun di kunjungan ke-6 atau ke-5 biasanya sudah teridentifikasi. Nah, hal-hal seperti itu nanti saya mohon Bu Heni dan Pak Tatang bahwa Rumah Sakit Duta Mulia ini juga bisa ikut menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Cilacap, sehingga walaupun tadi klinik fertilitas kan memang untuk
orang yang tidak tahu BPJS, dan mereka sebetulnya karena tidak tahu ya selama ini mungkin hanya di objek. Kalau sekarang ada yang fertilitas, maka tadi dari faktor-faktor risiko yang ada bisa diatasi dan insya Allah bisa punya keturunan. Jadi ini sesuatu yang sangat baru di Majenah. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu, karena mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu sebenarnya apa sih. Oh, bahasa Belanda sih fertilitas ya, biasa kan ada ngomongin, ya kan? Banyak klinik sing marna dua anak ya BPN ya, gitu. Bahasa apa fertilitas gitu ya. Nah ini nanti dengan bahasa awam itu nanti orang akan datang ke sini. Tapi kalau mungkin bahasa kita ya memang orang bisa diterjemahnya ya angel ya, tapi setidaknya ketika nanti ada seminar, ada workshop seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, apalagi sekarang bisa pakai Zoom. Jadi menurut saya frekuensinya bisa lebih banyak, dan mungkin dari sisi awam, bahasanya juga awam. Kemudian kalau dari sisi medis, kalau dokter, puskesmas, bisa saja se-Jawa Tengah dibuat Zoom. Kan mirip gitu kan, nggak usah ngasih konsumsi maksudnya. Jadi yang dengar juga banyak, dan mungkin manfaatnya jadi lebih bagus. Hal lain Bapak Ibu, karena ini adalah pelayanan kesehatan di Cilacap, maka yang utama mungkin masyarakat Cilacap juga harus paham, dan perbatasan-perbatasan juga harus paham. Termasuk Bapak Ibu kalau misalnya ada pasien yang memang membutuhkan, ya diinformasikan. Dan saya melihat dari Pak Tatang di dalam memberikan edukasi, mestinya memang begitu ya kalau dokter. Jadi kalau dokter tuh harusnya nggak malas untuk melakukan edukasi. Mungkin karena bayarannya sih kadang-kadang ngomong sending, ya. Bayarannya sending, ya ngomong sending baik, gitu ya. Ya jangan. Jadi banyak sebetulnya masalah kesehatan. Kita tuh kan kadang-kadang sok ngumet ya Pak ya, terutama tanggal tua. Nah, dan nanti datang ke dokter, pusing-pusing, saya minta CT scan, gaya banget ya. Nggak usah, duitnya langka, tadi ngumet. Utangnya pirang-pirang tadi ngumet, ya misalnya. Nah, ini yang perlu tadi dicontohkan oleh Dr. Tatang, bagaimana kemudian bisa mengedukasi. Karena sekarang Kementerian Kesehatan sudah mendorong untuk preventif dan promotif. Nanti puskesmas itu tidak kapitasi kayak sekarang tuh, ya, angguk-angguk untuk duit, ya kan? Ngerti nama boten Pak Sigit, angguk-angguk ngertos nih. Yang putih sih Pak Sigit? Oh, alah, saya pun langsung Jakarta, Pak. Oh, Jogja. Ya, jadi ngiler-ngiler angguk-angguk untuk duit itu sudah. Jadi nanti hitungnya per pelayanan kalau untuk UKP, untuk UKM nanti berapa jumlah yang divaksin, berapa jumlah yang di PTM misalnya. Itu nanti seperti itu, karena puskesmas namanya pusat kesehatan masyarakat. Jadi lebih ke UKM. Zaman dulu, jadi kepala puskesmas Pak Camat apa betul kali kepala puskesmas jenengan? Siapa jenenge? Oh, wadon ya pantesan apa? Aku kata kalau biasa apa jenengane lah. Bagus lah. Jadi harus akrab sama Pak Camat ya. Kepala puskesmas itu kan level kecamatan untuk sistem kesehatannya. Jadi bagaimana dengan Pak Camat? Kadang-kadang ya jalan bareng ya, tapi aja boncengan bojone. Jalan bareng, kemudian datang ke masyarakat. Banyak sekali masalah kesehatan yang bisa diatasi dengan edukasi. Sayangnya kita kan sekarang apa-apa ke UKP ya, meriang-meriang titik, nek panungan ya harus susah merik dokter lah ya. Mau kalau anak baik. Nah, jadi kita harus ke sana tuh edukasinya. Nah, caranya ngajak Pak Camat, bisa ke Pak Kapolsek, bisa dan rakyat. Banyak yang bisa dilakukan oleh kepala puskesmas untuk bisa preventif dan promotif. Jadi jangan sampai kemudian selalu ke kuratif, boros. Kuratif itu boros. Termasuk rumah sakit swasta. Nanti bisa punya program rumah sakit tanpa dinding. Jadi bisa pre, intra, dan post untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau pre berarti jangan sampai orang sakit. Kalau intra sakit jangan sampai lebih parah atau sembuh. Kemudian kalau post berarti ketika dia sudah selesai kita bisa home care dan sebagainya. Ini pola-pola yang harus kita kembangkan di Cilacap ini supaya
nanti masyarakat ya benar-benar sehat ya. Karena sekarang kan penyakitnya sudah penyakit wong sugih ya, jantung. Kenapa bisa penyakit jantung Pak Reza? Ayo, ngerti ora sebabnya? Itu ajaran ngerti nggih. Ngerti ora? Kok bisa penyakit jantung apa sih? Oh, bojone galak. Kenapa penyakit jantung? Soalnya kan jantungnya. Kalau ada jantung kan ada penyakit jantung, Boh. Jajan kaki-kaki laka untune bisa lara untu ora? Gampang pelajarannya gue ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi selamat kepada Bu Heni sebagai direktur, Pak Talam sebagai komisaris, dan Dinas Kesehatan dalam ini yang punya wilayah karena sudah memiliki klinik fertilitas ini dan ulang tahun yang ke-7. Lagi lucu-lucu nih ya, tahu ya. Harus pada tua cetek beli. Tapi bersyukur ini semoga berkembang. Tadi saya lihat master plan-nya bagus ya, gedungnya mojok gitu, keren lah. Saya termasuk senang lihat gedung-gedung yang dibangun dengan arsitek yang bagus. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.